Ada lagi saya dapat WA dari teman ya, wah KUHP baru melarang nikah siri dan poligami. Ya, ini perlu ditegaskan bahwa KUHP baru tidak melarang nikah siri maupun poligami, ya. Tapi memang ada pasal yang mengatur soal larangan untuk melakukan perkawinan apabila ada halangan yang sah. Nah, ini di pasal 402 dan 403 KUHP yang baru, ya. Maksudnya apa? Ya, dilarang melakukan pernikahan dengan orang yang misalnya ada halangan yang sah. Misalnya seseorang ingin menikah dengan istri orang lain yang masih sah, istri orang lain, ini nggak boleh dong, ya kan? Tentu itu akan menimbulkan konflik sosial. Jadi bukan larangan nikah siri ya, yang ada dalam KUHP ya, atau larangan poligami, tapi pernikahan itu ada syarat-syaratnya. Ya, dan syarat-syarat itu harus dipenuhi. Dan yang paling penting adalah tidak boleh menikah dengan orang yang memiliki halangan menikah lagi, gitu loh. Masa kita ingin biarkan misalnya ada seorang istri yang masih sah terikat perkawinan dengan suaminya, tiba-tiba menikah lagi dengan orang lain. Ya, ini kan nggak bisa ya. Dan ini memang pasal yang sama persis dengan KUHP lama. Di KUHP yang lama ini diatur hal yang persis sama, yaitu pasal 279 KUHP. Ya, jadi larangan menikah dengan orang yang memiliki halangan untuk menikah, ya, itu bukan hal yang baru. Itu hal yang sudah diatur juga di KUHP yang lama, yang sudah berlaku ratusan tahun. Soal pasal perzinahan, bahasa perzinahan bukan perzinahan, bahasa yang tepat. Ini tidak jauh berbeda dengan pengaturan di KUHP yang lama. Jadi ini bukan pengaturan yang baru. Pasal 411 itu bukan hal yang baru. Di pasal 284 KUHP lama juga sudah diatur. Orang yang terikat perkawinan yang sah bisa melaporkan apabila pasangannya melakukan hubungan suami istri ya dengan orang lain. Dan ini kan nilai-nilai yang memang ada di dalam masyarakat kita. Ya. Masyarakat kita anti terhadap perzinahan. Siapa yang bisa menerima misalnya pasangannya melakukan hubungan suami istri dengan orang lain. Dan yang paling penting yang bisa mengadukannya hanyalah pasangan tersebut. Jadi nggak bisa ada orang lain, misalnya ada orang di hotel tiba-tiba digerebek oleh orang yang tidak punya kepentingan, wah melakukan perzinahan. Yang bisa melakukan pengaduan hanya pasangan yang tersebut. Atau, nah ini yang agak baru, kalau ada anak ya di bawah umur ya atau yang belum menikah, maka orang tuanya juga bisa mengadukan perzinahan itu. Menurut saya ya ini pasal yang masih relevan sekali dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kita. Dan yang paling penting ini tentu bukan pasal yang mengancam privasi. Kalau ada single dengan single sama-sama suka kemudian melakukan perzinahan ya, melakukan hubungan badan ya, itu kan konsekuensi mereka sendiri dan itu nggak bisa disentuh dengan hukum. Itu ranah privasi. Nah, privasi itu ya memang ya urusan dia dengan yang maha kuasa.